Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nurlita dengan NPM 2206020032. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Adi Surya STMT. Di sini saya akan membahas secara singkat Datu Sanggul. Latar belakang masalah, Datu Sanggul demikian masyarakat menyebutnya adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat khususnya di wilayah Tatakan Tapin. Ia hidup sekitar abad ke-18, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia berasal dari Palembang lalu ke Aceh dan Kalimantan, kemudian melalang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu, hingga akhirnya tiba di Tatakan dan berguru dengan Datu Suban, seorang ulama besar yang ada di Tatakan Tapin Selatan. Hingga akhir hayatnya dan makamnya terus dijarahi oleh masyarakat. Dalam salah satu riwayat diceritakan Datu Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abus Samad. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa nama dia adalah Ahmad Sirajul Huda. Latar belakang, penyebab beliau berguru kepada Datu Suban, gurunya para Datu Muning yang ada di Borneo, karena adanya tanda atau isyarat yang diperoleh beliau ketika tidur. Dikisahkan ketika beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan orang tua yang menjabat tangannya seraya berkata, "Kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati, maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya." Kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan, di Kampung Muning, Pantai Jati, Munggu Tayuh, Tiwadak, Gumpa, di daerah Tatakan. Pemberian gelar. Adapun penamaan Datu Sanggul, salah satu riwayat menceritakan karena ketekunan Datu Sanggul dalam mentaati perintah gurunya dalam khalwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, dan tentara Belanda sering kocar-kacir dibuatnya. Adapun versi lain karena kegemaran beliau menyanggul atau menunggu binatang buruan, ada juga yang mengatakan rambut beliau yang panjang dan selalu disanggul atau digulung. Karomah. Yang pertama, kalau salat Jumat selalu di Masjidil Al-Haram Mekah. Yang kedua, ketika beliau menceburkan diri ke air untuk berwudu namun badannya tidak basah kecuali yang wajib wudhu. Yang ketiga, beberapa pendapat mengatakan beliau memiliki karomah melipat bumi, yaitu berpindah tempat dengan cepat. Contohnya durian dari kampung dalam sekejap mata sampai di tanah suci. Keempat, beliau sholat kaki beliau terangkat dari tanah. Ada juga setelah mengangkat takbir tubuh beliau berada di atas tanah mengambang di udara. Wafat. Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kelampayan apabila beliau selesai menuntut ilmu dari Mekah. Kepulangan Datu Kelampayan bertepatan dengan wafatnya Datu Sanggul. Yang kedua, beliau meninggal dan dimakamkan di Tatakan, Kecamatan Tapin, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, sebelum meninggal beliau juga meninggalkan sebuah syair yang sangat terkenal, yaitu syair pantun Saraba 4. Sekian penjelasan singkat tentang Datu Sanggul. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kehilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.